Ya, alhamdulillah dalam acara silaturahim DKM Al-Falak ini dalam waktu yang singkat, tapi saya berupaya singkat padat membahas sesuatu yang saya kira akan kita hadapi bersama menjelang Ramadan nanti. Kita bersiap kalau nanti betul terjadi perbedaan, tetapi setidaknya kita perlu memahami dulu, termasuk menjelaskan kepada umat potensi perbedaan ini. Dan saya mulai dari hal-hal pokok dulu terkait dengan mengapa perbedaan itu sering terjadi. Jadi secara umum hisab dan ru'yat ini sering dianggap ada dikotomi antara ru'yat dan hisab. Tetapi sesungguhnya ini bisa diakhiri dengan pemahaman bersama. Ru'yat mempunyai dalil sumu li'uriyati waftiru li'uriyatihi. Jadi berpuasalah apabila melihat hilal dan beriftar atau berbuka yaitu berhari raya apabila melihat hilal. Tetapi hisab juga punya dalil. Alaikum fakturulah, apabila tertutup oleh awan maka perkirakan. Nah, perkirakan itu saat ini dengan formulasi hisab. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan bahwa fakturullah itu dengan istikmal, karena Rasul mengajarkan seperti itu. Jadi daripada kurang bilangan hari puasanya, maka lebih baik digenapkan bulan yang berjalan itu menjadi 30 hari. Nah, ru'yat memerlukan verifikasi, yaitu dengan adanya isbat. Isbat itu tidak perlu sidang, sesungguhnya oleh hakim pengadilan agama itu sudah isbat juga, tetapi secara nasional perlu isbat nasional yang di Indonesia itu dipimpin oleh Menteri Agama. Di Mesir pun juga ada isbat, hanya dengan polanya yang berbeda. Kemudian hisab juga ini tidak bisa menentukan kalau tidak ada kriterianya. Jadi ini yang kemudian nanti menghasilkan suatu sistem kalender. Jadi hisab dan ru'yat ini sesungguhnya bisa diintegrasikan, bisa dikompromikan dengan memahami dua hal ini. Sesungguhnya hisab dan ru'yat itu mata seperti mata uang ya, koin ya. Bolak-balik gambarnya berbeda tapi sungguhnya nilainya sama. Mengapa harus ada ru'yatul hilal? Secara umum Rasul sudah memberikan contoh dengan ru'yatul hilal, dan hilal ini adalah bulan sabit pertama yang teramati sesudah maghrib, dan itu pasti penanda awal bulan. Dan hilal adalah bukti paling kuat telah bergantinya periode fase bulan yang didahului oleh bulan sabit tua, kemudian bulan mati. Tetapi kita juga menyadari ru'yatul hilal itu ada masalahnya. Masalah utama adalah kontras antara cahaya hilal yang sangat tipis dan redup dengan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih terang. Ini yang menjadi masalah. Jadi ketika kontras hilal ini yang masih tipis ini dengan cahaya syafaq, itu yang menyebabkan perlu ketinggian tertentu supaya cahaya hilal ini bisa mengalahkan cahaya syafaq. Kalau dalam kondisi tinggi seperti ini, ya cahaya syafaqnya sudah meredup bagian atasnya, dan hilalnya ini sudah tebal karena jarak dari matahari juga sudah jauh. Artinya umurnya ini sudah cukup untuk ketampakan hilal. Apakah dengan menggunakan teleskop bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Karena dengan teleskop cahaya hilalnya memang diperkuat, tapi cahaya syafaqnya juga diperkuat. Jadi masalah utama adalah kontras. Jadi biasanya untuk meningkatkan kontras itu dengan menggunakan filter. Tetapi karena sumber cahayanya sama dari matahari, panjang gelombang yang sama, tidak bisa difilter cahaya syafaqnya tanpa mengurangi cahaya hilalnya. Kecuali kalau untuk pengamatan bulan sabit siang hari dengan latar belakang cahaya biru, itu bisa digunakan filter inframerah, jadi cahaya birunya diserap. Dan kita memahami bahwa hisab juga berkembang dari yang paling sederhana dengan hisab urfi. Jadi jangan dianggap bahwa pada zaman Rasul itu tidak ada ilmu hisab, ada tapi sangat sederhana, yang itu yang kemudian digunakan pada sistem kalender pertama dan hisab urfi. Tapi hisab urfi ini sampai saat ini masih ada kelompok-kelompok yang menggunakan. Hisab urfi itu bersang-seling ya.
Jadi setiap bulan ganjil itu 30 hari. Jadi Muharram itu 30, kemudian Safar 29, kemudian Rabiul Awal 30, Rabiul Akhir 29, dan seterusnya. Ramadan itu selalu 30. Kemudian ada hisab takribi atau aproksimasi. Ini seperti digunakan kitab Sulamun Nairain ya. Jadi asal lihat dari ijtima'nya, atau katakan ijtima'nya misalkan pukul 12 siang, itu berarti umurnya 6 jam pada saat maghrib. Maka secara takribi ini diperkirakan tingginya itu 6/2. Sederhananya seperti itu. Jadi 3 derajat ini yang seringkali juga menimbulkan perbedaan. Atau saat ini dengan hisab dan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal. Jadi ada persyaratan ketinggian tertentu. Lalu bagaimana dengan hisab imkan ru'yat atau visibilitas hilal? Imkan ru'yat itu kemungkinan bisa diru'yat atau potensi visibelnya hilal tersebut. Nah, untuk terlihatnya hilal bukan hanya faktor posisi yang diperhitungkan, tetapi juga harus diperhitungkan faktor cahaya hilal dan cahaya syafaq. Nah, ini yang tadi disebut masalah kontras ini. Nah, dengan berkembangnya astronomi, dari data pengalaman pengamatan jangka panjang telah dirumuskan kriteria visibilitas hilal atau imkan ru'yat berupa persyaratan minimal untuk terlihatnya hilal. Terkait dengan kecerdasan hilal, parameter yang biasa digunakan adalah lebar sabit atau umur hilal atau jarak sudut bulan matahari yang disebut sebagai elongasi. Jadi semakin jauh dari matahari itu bulannya hilalnya makin lebar, kemudian berarti juga umurnya makin besar, kemudian jaraknya juga makin jauh dari matahari. Kemudian terkait dengan kecerangan cahaya syafaq sebagai faktor pengganggu, parameter yang biasa digunakan adalah tinggi hilal, atau beda tinggi bulan matahari, atau beda azimut, atau beda waktu terbenam bulan dan matahari. Nah, biasanya yang digunakan itu dari aspek elongasi, kemudian dari aspek ketinggian hilal. Ini 2 parameter yang biasa digunakan. Nah, lalu bagaimana kriteria imkan ru'yat yang saat ini digunakan? Jadi ru'yat itu memerlukan verifikasi untuk menghindari kemungkinan hilal ru'yat yang keliru. Demikian juga hisab itu tidak bisa menentukan masuknya awal bulan tanpa adanya kriteria. Nah, saat ini perbedaan Ramadan atau Dzulhijjah itu karena perbedaan kriteria. Kata Muhammadiyahnya sudah masuk, tetapi kata NU-nya belum karena beda kriteria. Muhammadiyah menggunakan kriteria wujudul hilal, kemudian NU menggunakan kriteria ketinggian 2 derajat. Nah, ini akan terjadi nanti pada awal Ramadan nanti. Kemudian kriteria juga menjadi dasar pembuatan kalender yang berbasis hisab dan dapat digunakan dalam perakiraan ru'yatnya. Nah, kriteria seperti apa yang perlu diadop? Kriteria itu mestinya harus didasarkan pada dalil syar'i dan juga hasil kajian astronomi yang sahih. Nah, kriteria ini harus mengupayakan titik temu antara pengamal ru'yat dan pengamal hisab. Kalau masing-masing hanya mendasarkan pada seputar ru'yat saja atau pada hisab saja, ini yang sekarang terjadi. Jadi Muhammadiyah itu hanya mengandalkan pemahaman atau konsep hisab saja, kemudian NU hanya mengandalkan dari konsep ru'yat saja. Dan ini harus ada titik temunya. Lalu kriteria seperti apa? Kita pahami bahwa kriteria di dunia ini banyak sekali. Ada kriteria yang sifatnya optimistik. Ini kemungkinan kalau sudah memenuhi kriteria ini, kemungkinan bisa terlihat karena memang ini umumnya cukup tinggi, seperti kriterianya Southern African Astronomical Observatory, atau kriterianya YALAP, atau kriterianya ODE, atau kriterianya SHOCAT. Ya. Tapi ada juga kriteria yang berdasarkan kriteria optimalistik. Ini kriteria yang paling minimum, yang memungkinkan semua data pengamatan bisa masuk, walaupun belum tentu hasil ru'yatnya selalu berhasil. Nah, ini misalkan digunakan pada kriteria MABIMS dan juga pada kriteria rekomendasi Jakarta yang saya akan jelaskan juga. Nah, bagaimana menyatukan kalender Islam? Sesungguhnya konsep umum sistem kalender itu dalam konsep penyatuannya itu ada 3 prinsip. Harus ada kriteria, harus ada otoritas tunggal yang mengaturnya, harus ada kriteria tunggal yang disepakati, harus ada batas wilayah yang disepakati. Jadi kalau orang mengatakan, mengapa kalender Hijriah tidak bisa bersatu, tapi kalender Masehi kok bisa bersatu? Natal itu selalu sama 25 Desember. Iya, sekarang.
Tapi sebelum tahun 1792 itu Natal di Inggris dan Natal di Roma itu bedanya 12 hari. Jadi kalau Idul Fitri atau Hari Raya umat Islam beda itu paling hanya sehari atau dalam beberapa kasus kadang-kadang bisa juga 2 hari. Tapi pada sebelum tahun 1792 itu Natal di Inggris dan Natal di Roma itu bedanya 12 hari. Mengapa seperti itu? Karena kriterianya belum bersatu. Kriteria di Roma menggunakan kriteria baru, kriteria Gregorius, sedangkan di Inggris itu masih menggunakan kriteria lama, kriteria Julius. Dan ini yang kemudian tahun 1792 itu Inggris mengikuti kriteria Roma, dan otoritasnya pun saat ini dilakukan dan otoritas tunggal. Ada satu komunitas astronomi yang menjaga sistem kalender ini. Nah, kalender Hijriah juga harus 3 syarat harus terpenuhi. Ada otoritas tunggal, ada kriteria tunggal, ada batas nilai yang disepakati. Saat ini otoritasnya itu masih macam-macam. Ada otoritas pimpinan pusat Muhammadiyah, ada otoritas pengurus besar Nahdlatul Ulama, ada otoritas PP Persatuan Islam dan yang lain-lain. Dan sementara otoritas tunggal pemerintah itu belum semuanya bisa diikuti. Kriterianya juga beda-beda. Ada kriteria wujud hilal Muhammadiyah, ada kriteria tinggi 2 derajat oleh NU, ada kriteria beda tinggi atau tinggi 3 derajat oleh Persis. Nah, itu beda-beda. Nah, kemudian bagaimana upaya unifikasi? Tahun 2004 ada fatwa Majelis Ulama. Agar Majelis Ulama itu fatwa ini menyatakan bahwa wajibnya umat Islam untuk mengikuti keputusan pemerintah, dan keputusan pemerintah itu didasarkan pada ru'yat dan hisab. Tetapi kemudian ada rekomendasi agar Majelis Ulama mengusahakan adanya kriteria penentuan Al-Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dan membahasnya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait. Ini sudah 17 tahun lebih ya. Itu belum ada kesepakatan soal kriteria. Kemudian tindak lanjut dari Fatwa Majelis Ulama, ini tahun 2015 pernah diadakan halakoh, ya, penyatuan metode penetapan Al-Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Kemudian pada halakoh tersebut, kemudian dibentuk satu tim, dan dirumuskan usulan tim pakar astronomi mengusulkan kriteria baru, yaitu tinggi minimal 3 derajat, elongasi 6,4 derajat. Nah, kemudian di Forum Mabims tahun 2016 ini juga disepakati adanya atau kata menyepakati kriteria tinggi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini di tingkat Mabims ya, negara-negara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kemudian tahun 2017 ada seminar internasional terkait dengan fikih falak, dan pada waktu itu menyepakati ada yang disebut rekomendasi Jakarta. Nah, isi rekomendasi Jakarta ini mengusulkan kriteria minimal 3 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat, kemudian ditambah dengan otoritas. Diusulkan ada otoritas tunggalnya, yaitu Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Kemudian batas tanggalnya supaya berlaku global, diusulkan batas tanggal internasional. Jadi supaya sebut saja Idul Fitri Senin, maka seluruh dunia Senin, kira-kira seperti itu, dan menggunakan batas tanggal internasional tersebut. Nah, tahun 2019 ini ada penegasan pertemuan pakar falak Mabims di Yogyakarta, dan ini menegaskan lagi untuk menggunakan kriteria 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Ini yang kemudian dikenal sebagai kriteria Mabims yang baru. Nah, rekomendasi Jakarta dan kriteria baru Mabims ini didasarkan sesungguhnya pada data-data astronomi ya, bahwa elongasi minimal yang direcord dalam makalahnya OD itu adalah 6,4 derajat. Dan kemudian dari segi tinggi minimal ini juga dari beberapa literatur itu menyatakan tinggi minimal itu sekitar 3 derajat atau beda tingginya 4 derajat. Kemudian
elongasinya, beda tinggi 4 derajat itu berarti ketinggian sekitar 3 derajat 10 menit, ini yang dibulatkan 3 derajat. Ini misalkan contohnya ini dari data yang dikumpulkan di Afrika Selatan, itu tidak ada hasil pengamatan yang di bawah beda tinggi 4 derajat atau tinggi 3 derajat. Ya, ini yang kemudian dijadikan dasar untuk kriteria MABIMS tersebut. Nah, dalam rekomendasi Jakarta 2017 itu dinyatakan ada 3 hal. Tadi kan disebutkan ada 3 prasyarat untuk penyatuan kalender, yaitu otoritas tunggal, kemudian kriteria juga tunggal, dan batas wilayah yang disepakati. Jadi ini diusulkan dalam rekomendasi Jakarta atau RJ 2017 ini, kriteria awal bulan itu elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi bulan 3 derajat pada saat maghrib di kawasan Barat Asia Tenggara. Ini kira-kira wilayah Sumatera bagian utara yang menjadi rujukannya. Kemudian batas tanggalnya itu yang dijadikan adalah batas tanggal internasional sebagai batas tanggal kalender Islam global. Kemudian Organisasi Kerjasama Islam OKI itu diusulkan menjadi otoritas kolektif menetapkan kalender Islam global. Karena OKI ini adalah organisasi antar pemerintah, maka dalam lingkup regional pun itu mestinya lingkup antar pemerintah juga. Nah, di ASEAN ini ada yang disebut sebagai MABIMS, Forum Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan tentu di tingkat nasional itu ada otoritas tunggalnya juga mestinya pemerintah. Jadi otoritas tunggal itu mestinya ada. Dan kita juga tahu ya, ada dalil ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya, demikian juga ulil amri. Nah, untuk penyatuan kalender Islam ini, ulil amrinya mestinya pada tingkat pemerintah, karena sebutnya hari libur nasional juga ditentukan oleh pemerintah. Nah, kemudian bagaimana verifikasi kriteria rekomendasi Jakarta 2017? Ada suatu kondisi pada saat Ramadan 1441 tahun 2020 ini yang kemudian bisa dijadikan sebagai verifikasi bahwa kriteria rekomendasi Jakarta ini cukup valid. Jadi untuk wilayah ini, di wilayah Madinah ini pada batas ketinggian. Dan ini tingginya di wilayah tersebut berdasarkan hisab itu hanya sekitar 4 derajat, kemudian elongasi 6,4 derajat, yang kalau di dalam gambar garis tanggal ini pada perbatasan. Dan ini alhamdulillah kemudian ada hasilnya, ini diperoleh bukti bahwa dengan kriteria tersebut itu hilal bisa terlihat. Dan bagaimana implementasinya? Nah, untuk implementasi rekomendasi Jakarta ini diharapkan atau diperlukan ada komitmen bersama antar pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Tidak bisa salah satunya. Kalau salah satunya seperti saat ini masih ada perbedaan. Pengamal hisab mestinya konsisten dengan kriteria yang ditetapkan, yang mengadopsi keyakinan pengamal ru'yat dengan konfirmasi ru'yat. Jadi tidak bisa sebut saja dengan sekadar kriteria yang tidak mengadopsi keyakinan dari pengamal ru'yat. Kemudian pengamal ru'yat juga mestinya konsisten dan kriteria yang disepakati dengan tidak melakukan istikmal pada saat posisi bulan telah memenuhi syarat tetapi hilal tidak terlihat. Nah, ini kita bisa merujuk Fatwa Majelis Ulama tahun 1981 yang mengatakan apabila ahli hisab sudah menyatakan hilal itu memungkinkan untuk bisa diru'yat, maka hisab tersebut bisa dijadikan dasar untuk penetapan awal Ramadan, demikian juga untuk Idul Fitri, walaupun misalkan hilal itu tidak terlihat, jadi tidak diistikmalkan menjadi 30 hari. Dan ini beberapa contoh ya, supaya konsisten itu ada. Dalam contoh ini, dalam rekomendasi Jakarta 2017, Indonesia belum masuk, karena ini baru di wilayah Amerika Selatan terlihatnya. Dan dari kurva ketinggian hilal pun, ini di wilayah Indonesia, itu ketinggiannya kurang dari 1 derajat. Artinya kalau dengan menggunakan kriteria 2 derajat, ini belum masuk. Nah, ya kita mestinya
kita konsisten bahwa ini dianggap belum masuk, ya jangan kemudian kondisi di Amerika Selatan ini dirujuk. Jadi kalau sekedar memenuhi pada kriteria hisab saja, ini kemudian diambil, maka ini di Indonesia sesungguhnya belum memungkinkan untuk bisa diru'yat, ya jangan digunakan. Kira-kira seperti itu konsistensinya. Sebaliknya untuk pengamal ru'yat ini ada kejadian juga. Ketika kriteria sudah terpenuhi, tapi kemudian seluruh pengamat hilal ini menyatakan melaporkan tidak terlihat, kemudian itu diistikmalkan. Nah, ini mestinya kalau secara konsisten ini tidak perlu diistikmalkan, tetapi kalau sudah memenuhi kriteria ini kemudian dianggap masuk awal bulan. Nah, ini supaya kita mendapatkan titik temu antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat dengan kriteria yang baru. Nah, ini yang tahun 1443 atau 2022 ini ada potensi perbedaan. Untuk awal Ramadan, posisi hilal di Indonesia itu memang sudah wujud. Ini pada tanggal 1 April, maghrib 1 April, itu posisi hilal ini sesungguhnya sudah wujud. Jadi kalau kata Muhammadiyah, ini sudah pasti tanggal 2 April itu adalah awal Ramadan. Tapi kalau menggunakan kriteria 2 derajat yang digunakan oleh NU, ini kemungkinan tidak akan teramati. Jadi ketinggian 2 derajat itu hanya di wilayah sebagian Jawa Barat dan sebagian Sumatera. Jadi ru'yat ini kemungkinan gagal. Sehingga ada potensi awal Ramadan itu tanggal 2 atau tanggal 3. Kalau berdasarkan kriteria yang digunakan di Indonesia. Sementara Malaysia dan Singapura itu sudah menggunakan kriteria Mabim yang baru. Kriteria Mabim yang baru itu kira seperti ini. Tanggal 1 April belum masuk di wilayah Asia Tenggara, sehingga Malaysia dan Singapura itu awal Ramadannya tanggal 3 April. Jadi secara nasional ini ada potensi perbedaan setidaknya antara NU dan Muhammadiyah antara tanggal 2 atau tanggal 3. Kita tunggu keputusan dari sidang isbat. Tetapi Malaysia dan Singapura itu kemungkinan besar sudah menetapkan tanggal 3 April berdasarkan kriteria Mabims yang baru. Untuk Syawal, ini juga. Jadi waktu tinggal 4 menit, apakah boleh kita diskusi Pak nanti menyisakan waktu sampai jam 13.00? Boleh. Mau dibatasi pas jam itu ya? Boleh. Saya kira ini nanti Syawal juga kondisinya akan sama, setidaknya antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini akan berbeda, tetapi dalam negerinya Muhammadiyah dan NU akan sepakat Idul Fitri tanggal 2 Mei. Kemudian nanti untuk yang Zulhijjah ini juga ada potensi perbedaan dengan Malaysia dan Singapura. Saya kira demikian, masih ada waktu sekitar 4 menit. Kalau mau dimanfaatkan, silakan. Saya kembalikan kepada Pak Ading. Ya, terima kasih Pak Prof. Jamal. Menarik sekali ini penyampaian materinya tentang hisab ya. Tadi yang saya tangkap di bagian awal tuh ya, jenis hisab itu ada hisab urfi, hisab takrifi, hisab imkan ru'yat ya. Baik, masih ada sisa waktu sampai jam 1 nanti. Silakan bagi Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falaq yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kalau belum ada, sambil menunggu, saya konsen pada kata-kata teramati sesudah maghrib Pak Prof. Nah ya. Ini bagaimana yang kadang ada beberapa yang mengklaim, lah itu di Eropa atau di Amerika saja sudah teramati, bahkan sebelum maghrib jam 2 siang kalau nggak salah waktu itu pernah membaca ada yang mendasarkan pada hal itu untuk sebagai hujjah gitu Pak. Iya, itu yang disebut sebagai daylight crescent atau bulan sabit siang hari. Tidak bisa disebut sebagai hilal siang hari. Karena karena hilal itu hanya teramati sesudah maghrib dalam konsep fikihnya. Karena Rasul mengajarkan ru'yat itu sesudah maghrib. Itu sebabnya di Indonesia pun awal hari itu selalu diawali dari maghrib. Disebut malam Jumat, itu sesungguhnya Kamis malam. Karena pada mulai maghrib itu sebagai awal malam.
Nah, daylight crescent atau bulan sabit siang hari ini tidak bisa dijadikan rujukan, akan ada masalah fikihnya. Sebut saja jam 2 siang terlihat ya. Dalam hadis dikatakan sumu liureti waktiru liureti. Kalau jam 2 siang itu dianggap sebagai ru'yat, dan itu sebut saja mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan. Sebut saja akhir Ramadan ya, jam 2 siang itu sudah akhir Ramadan, walaupun per definisi akhir puasa itu pada saat maghrib, tetapi kalau itu disebut sebagai ru'yat, ini ada dalil mengatakan apabila sudah terlihat hilal, maka beriftarlah, jadi berhari raya. Jadi itu dianggap sudah masuk 1 Syawal, dan 1 Syawal itu mestinya ya, sudah haram puasa. Nah ini secara fikih akan kontradiksi, sehingga jumhur ulama mengatakan yang dijadikan rujukan itu adalah sesudah maghrib. Jadi tidak bisa bulan sabit siang hari itu dijadikan rujukan. Secara astronomi mungkin bisa teramati, tetapi bulan sabit siang hari itu sesungguhnya bisa terjadi sebelum ijtima atau sebelum bulan baru, bisa terjadi juga tepat pada saat ijtima, bisa terjadi sesudah ijtima, sehingga itu membingungkan. Sehingga Rasul mengajarkan ru'yat sesudah maghrib itu sudah pasti sudah melewati pergantian fase atau kan melewati periode dari bulan sabit ke bulan sabit berikutnya. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Bapak Ibu, saya mau beri kesempatan satu lagi kepada jamaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada, oh ini ada mungkin di chat dulu. Ini pertanyaan dari Pak Teguh. Bagaimana kalau acara di breakout room ini kita pakai sampai selesai? Kecuali teman-teman yang punya agenda rapat jam 13 bisa live room duluan. Oh iya. Iya, ini sebenarnya agenda ini tuh ini ya, kayak karena waktu dulu kan kita kan biasanya kan setelah sholat zuhur di masjid bareng-bareng, terus kita ada kajian, dan kita membatasi sampai jam 1 karena jam 1 itu sudah kembali ke jam kerja, terus barangkali ada yang ada agenda lain atau rapat atau dan sebagainya. Ini kalau Pak Prof berkenan ya sampai 13.30 kita bisa. Ya, baik. Saya siap kalau memang alokasi waktunya masih ada. Iya, sebenarnya tadinya saya tidak berani sampai 13.30 karena khawatir ada mengganggu jam kerja masing-masing ya. Baik Bapak dan Ibu, kita sepakati sampai 13.30, terus barangkali ada yang hendak bertanya atau menanyakan sesuatu. Silakan. Ya, tadi Pak Abdul Rahman raise hand. Oh iya. Silakan Pak Abdul. Tadi jadi kurang pede. Silakan ya. Pak Abdul. Terima kasih Pak Nur Somali dan teman-teman kalian di Bandung yang sudah mengupayakan ini. Khususnya Pak Thomas Jamaluddin nih. Ya Pak, saya singkat aja Pak. Saya mau nanya ini sebenarnya, kalau tadi seringkali kan dikatakan bahwa letak atau kunci perbedaan penyatuan kalender Hijri di Indonesia ini adalah karena perbedaan kriteria gitu Pak ya, Pak Thomas ya. Ya. Nah tapi kan juga ada yang berpendapat bahwa ini sebenarnya lebih dalam lagi, yaitu pada definisi hilal itu sendiri Pak. Nah itu Pak. Ya itu mohon penjelasannya Pak. Ini gimana sih kita menanggapi pertanyaan seperti ini? Ya, definisi hilal ini memang masih ada yang menganggapnya rancu. Tapi secara prinsip, hilal itu adalah bulan sabit pertama yang teramati sesudah maghrib. Dan itu bisa dinyatakan juga dalam kriteria hisab. Kalau tanpa menggunakan kriteria berdasarkan dalil syar'i tersebut, itu ya memang nanti kemudian definisinya macam-macam. Jadi sebut saja asal memenuhi kriteria itu dianggap itu sebagai hilal. Itu yang disebut saja misalkan dari Muhammadiyah wujudul hilal. Itu sebenarnya hilalnya tidak wujud. Karena hilal itu sesungguhnya adalah fenomena ketampakan ya. Karena kalau bulannya itu bentuk bundar, tapi yang hilal yang bentuknya tipis sekali
itu fenomena ketampakan karena konfigurasi bulan, bumi, dan matahari. Jadi kalau disebut mendefinisikan bulan lagi, ya mendefinisikan hilal, kita merujuk pada dalil syar'inya, kemudian kita merujuk pada aspek astronominya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa hilal sudah terlihat di Eropa, mengapa Indonesia tidak menggunakan hilal Eropa? Ya karena ketampakan di Indonesia berbeda dengan ketampakan di Eropa. Makin ke arah barat, itu bulan akan makin tinggi sehingga hilal akan makin tebal. Di Indonesia tidak teramati, di Eropa mungkin teramati, apalagi di Amerika Selatan. Jadi ini juga perlu pemahaman aspek astronominya juga, bukan hanya aspek dalil fikihnya. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak dan Ibu jamaah Falak, ada yang lain yang ingin menyampaikan komentar, pertanyaan, atau tanggapan? Silakan. Saya Pak Anding. Oh iya, Pak Teguh, silakan. Makasih. Mohon maaf nih saya off cam karena jaringan nggak begitu lancar. Maaf Pak Jamal, ini kalau nggak salah kan Pak Jamal itu sudah dari lama Pak ya memperjuangkan itu Pak kalender bersama gitu Pak. Iya. Tapi ternyata beberapa ormas sampai saat ini juga masih menganut pendapatnya masing-masing berdasarkan dari masing-masing gitu ya. Nah, di samping itu kira-kira apa Pak yang menghalangi ormas-ormas untuk menggunakan kalender bersama gitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi ya memang saya sejak mahasiswa ya 1980-an saya sudah biasa menghisab, kemudian juga berinteraksi dengan teman-teman berbagai ormas. Jadi secara umum memang sebut aja kalau dapat disebutkan tahun 1980-an ketika saya masih kuliah itu saya masih menggunakan sebut aja kriteria yang paling sederhana, yaitu kriteria wujudul hilal. Jadi asal bulan terbenam lebih lambat daripada matahari, saya waktu itu menggunakan astronomical almanac ya. Dari sana bisa diinterpolasi, nanti bisa dilihat di wilayah Indonesia itu bulan terbenamnya lebih lambat dari matahari atau belum. Jadi itu yang paling sederhana yang saat ini digunakan oleh Muhammadiyah. Kemudian ya saya juga mempelajari juga yang dilakukan oleh ormas-ormas yang lain dalam membuat kalendernya. Mereka dengan menggunakan kriteria berdasarkan data-data ru'yat. Nah, di Indonesia pada waktu itu yang data ru'yat dianggap dipercaya itu minimal 2 derajat. Ini yang kemudian digunakan oleh NU dan disepakati di tingkat MABIMS, Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Nah, mengapa kemudian sampai saat ini belum ada kesepakatan itu? Saya dapat katakan bahwa bagaimanapun sifat manusiawi itu ada ya. Jadi ego itu masih ada. Walaupun saat ini sudah lebih cair ya dibandingkan tahun 1990-an. Tahun 1990-an ketika saya diundang dalam satu seminar nasional satu ormas, itu masih ada yang membanding-bandingkan mana yang lebih pintar, pengguna ru'yat atau pengguna hisab. Jadi menganggap bahwa kalau sudah bisa menghisab itu dianggap lebih pintar. Padahal sungguhnya di pengamal ru'yat pun banyak yang jago-jago hisab. Bahkan mereka membuat aplikasi-aplikasi hisab itu sekarang banyak sekali. Jadi, tapi tahun 2000-an ini sudah mulai mencair, khususnya generasi muda ya. Generasi muda sebetulnya dari ormas yang dulu tidak pernah ikut meru'yat, sekarang sudah sangat aktif ikut meru'yat. Demikian juga dari ormas yang getol pada ru'yat, ternyata banyak sekali anak-anak muda yang paham betul hisab dan membuat aplikasi hisab. Jadi sekarang sudah mulai mencair. Jadi sekarang kata kuncinya sesungguhnya bagaimana kita mencari titik temu. Kalau semua memuaskan semuanya tidak mungkin, karena bagaimanapun ada perbedaan antara metode hisab dan metode ru'yat. Jadi ada ormas yang lebih cenderung menggunakan hisab saja, tidak harus perlu konfirmasi ru'yat. Tapi ada yang ormas yang menggunakan hisab untuk membuat kalendernya, tetapi memerlukan adanya ru'yat.
Nah, ini yang tadi saya sebutkan bahwa ada kompromi-kompromi yang harus dilakukan. Bahwa pengamal hisab jangan membuat atau katakan mengadopsi kriteria yang sepenuhnya mengabaikan ru'yat. Seperti misalkan menggunakan kriteria yang digunakan di Turki. Itu kriteria Turki itu mengatakan tinggi minimal 5 derajat, kemudian elongasi minimal 8 derajat dimanapun itu terjadi, asal di Selandia Baru itu belum terbit fajar. Nah, kondisi ekstrimnya terjadi ketika di Amerika Selatan itu sudah memenuhi kriteria tinggi minimal 5 derajat, elongasi juga sudah 8 derajat, tetapi di Indonesia itu hilalnya masih di bawah ufuk, sehingga pasti beda dengan pengamal ru'yat. Nah, demikian juga pengamal ru'yat ini juga perlu memahami konsistensi dengan kriteria yang biasa diadopsi oleh pengamal hisab. Beberapa waktu yang lalu, Rabiul Akhir kalau tidak salah yang lalu, itu tinggi bulan sudah cukup tinggi, sekitar 7 derajat. Tapi di Indonesia tidak ada yang berhasil melihat karena gangguan awan. Tapi kemudian PBNU, lembaga falakiyahnya kemudian mengistikmalkan bulan yang berjalan menjadi 30 hari sehingga sebut saja yang sudah ditetapkan di kalender itu bergeser. Nah, ini juga mestinya tidak bisa seperti itu. Nah, sekarang yang sedang diupayakan itu mencari titik temu dengan sebut saja ya kita berupaya supaya ego-ego organisasi itu mulai hilang. Kita upayakan, marilah kita bersama-sama mencari titik temu demi kesatuan umat. Dan set ini sekarang sudah lebih cair ya dialognya ya dibandingkan dengan tahun 1990-an. Jadi ya mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama kita mempunyai sistem kalender yang sama dan kesepakatan semua ormas. Baik, terima kasih Pak Prof. Ini ada pertanyaan dari Saudara Imam Jamaluddin. Pak Prof izin bertanya, saya pernah membaca bahwa pengukuran jarak bumi dan bulan bisa menggunakan laser. Lantas apakah bisa menerapkan laser dalam penentuan kenampakan hilal? Ya, dulu pernah ada gagasan ya untuk melakukan pengamatan hilal itu dengan sebut saja dengan menggunakan konsep radar. Jadi demikian juga dengan laser ya dipancarkan ke arah bulan. Memang untuk mengukur bulan salah satu tekniknya itu dengan pancaran laser kemudian dihitung waktunya antara dipancarkan sampai dengan datang kembali. Tapi persoalannya ketika hilal itu di ufuk itu bukan ketinggian yang sesungguhnya karena ada refraksi atmosfer. Jadi kalau disebut ketinggiannya sebut saja 1 derajat, itu sesungguhnya ketinggian yang sebenarnya itu adalah sekitar 50 menit di bawahnya. Jadi tinggi 1 derajat itu sesungguhnya tinggi bulannya, tinggi piringan bulan itu sudah di bawah ufuk. Jadi kalau diarahkan dengan sebutnya dengan laser itu tidak akan bisa. Jadi bulannya tidak akan kena karena apalagi kemudian ada gangguan di ufuk ya. Jadi mengapa kita bisa melihat bulan ketinggian sebut saja dalam perhitungan disebut 2 derajat itu sesungguhnya di bawah itu posisi bulannya. Dan ini kan maksudnya terutama untuk yang mengklaim bahwa dengan ketinggian 0 derajat itu atau wujudul hilal itu sesungguhnya bulannya itu ada di sana. Iya, bulan ada di sana, tapi sesungguhnya sudah di bawah ufuk. Hanya karena dalam perhitungan itu memperhitungkan refraksi, kemudian bulan itu diperhitungkan di ufuk ya. Bagian atasnya itu menempel dengan ufuk. Tapi kalau digunakan laser itu tidak akan kena karena bulannya sesungguhnya sudah di bawah ufuk ya. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Pak Prof boleh share screen lagi bila ingin menjelaskan lebih detail yang tadi ya, sebab tadi kan
Semula kita ingin membatasi hanya 30 menit. Barangkali Iya. tadi belum selesai. Sesungguhnya sudah berakhir yang Sudah berakhir. tadi, kecuali mungkin menambahkan aja ini yang bulan Dzulhijjah juga polanya seperti ini ya, atau sedikit ke bulan Syawalnya ya. Jadi ke bulan Syawal ini posisi bulannya itu sudah di atas ufuk dan juga sudah di atas 2 derajat. Dan tetapi kalau dari kriteria Mabims yang baru atau kriteria rekomendasi Jakarta ini belum masuk. Itu sebabnya nanti kemungkinan Syawal ini di Indonesia itu sepakat, Muhammadiyah NU sepakat Idul Fitrinya tanggal 2 Mei. Tapi akan berbeda dengan Malaysia dan Singapura, karena Malaysia dan Singapura itu menggunakan kriteria Mabim yang baru, itu menyatakan Idul Fitrinya tanggal 3 Mei. Kemudian nanti Idul Adha juga kemungkinan juga sama, di Indonesianya akan sepakat awal Dzulhijjahnya itu tanggal 30 Juni, tapi di Malaysia Singapura itu memutuskan awal Dzulhijjahnya tanggal 1 Juli. Jadi secara umum ini bahwa kriteria Mabims ini minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kemudian juga terkait dengan otoritas, ini diusulkan ada otoritas pemerintah baik di tingkat nasional, regional maupun global. Kemudian dalam implementasinya mestinya ada titik tempuh antara pengamal hisab dan pengamal ru'yat. Dan perlu difahami, ini ada potensi perbedaan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, baik di tingkat nasional. Kalau tingkat nasional kemungkinan di awal Ramadan ya. Kalau di tingkat regional ini berpotensi perbedaan baik awal Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah. Karena Malaysia dan Singapura itu menggunakan kriteria baru. Indonesia pun sebenarnya diwacanakan akan mengadopsi kriteria baru Mabims tersebut, tetapi sampai saat ini belum diputuskan. Mudah-mudahan nanti segera ada keputusan sehingga setidaknya antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura akan ada keseragaman. Saya kira demikian. Ini sudah tadi yang dipaparkan semuanya sudah